Halo teman-teman, welcome to weekly update untuk IHSG dan juga dua saham ya. Di video kali ini saya akan coba bahas dua saham pilihan yang menurut saya cukup oke. Ada Gotoh dan juga yang kedua ada Era gitu ya. Era ini cukup menarik, nanti kita akan coba bedah untuk price action-nya seperti apa gitu. Sebelumnya saya mau info sama teman-teman bahwa semua informasi yang nanti kita sampaikan hanya merupakan edukasi ya, bukan ajakan beli dan juga jual. So, teman-teman harus lakukan kembali analisa secara mandiri untuk saham-sahamnya, seperti itu. Jadi langsung aja kita akan coba cek untuk IHSG dulu. Secara weekly ya, di bulan Desember, seperti yang sudah saya infokan berkali-kali, historical kita hijau, gitu ya. Jadi, di November akhir kemarin, saya ada informasikan skenario saya, ketika saya melihat di week 4-nya dia membentuk hammer untuk penurunannya, saya skenariokan ada potensi kita menuju area 7000 dulu sebelum memang kita benar-benar bottoming dan rebound ke atas di bulan Desember. Dan sepertinya itu sudah tercapai ya. Kita bottoming di 7050, memang kita nggak masuk 7000. Tapi saya kan buat dua area ya, 7050 sampai area 7000. Ya, teman-teman bisa lihat di sini, saya nggak hapus-hapus. Setelah itu, dia rebound ke atas gitu ya. Next-nya kemana? For me, ada area trendline yang perlu dijemput dulu ya untuk IHSG, which is itu di 7500 kurang lebih, dan di daily-nya ada potensi ketika dia weekly-nya engulfing, kita akan melihat untuk minggu depan bisa naik ke atas ke 7500 dulu untuk IHSG. Itu sih ya, secara technical analysis, secara price action-nya. Tapi secara money flow, teman-teman bisa coba cek di sini. Secara money flow, kita sebenarnya juga belum bagus-bagus amat untuk di minggu ini closing-nya. Secara money flow, teman-teman bisa lihat kita masih minus 651 miliar gitu ya. Minus 600 M gitu. Memang sih sudah nggak sebesar minggu-minggu kemarin yang sampai minus berapa ini? Minggu kemarin kita minus 3T, rata-rata 3-5 triliun ya, kurang lebih untuk outflow-nya. Tapi di minggu kemarin kita melihat minusnya cuma 600 miliar aja gitu. Ya, tanda-tanda cukup bagus, tapi bukan tanda-tanda bahwa memang kita akan impulsif reversalnya menurut saya. Impulsif itu gimana sih? Impulsif itu bahkan kita bisa mencetak all time high baru gitu. I think selama belum ada inflow, masih agak susah kita untuk all time high. Itu sih ya. Jadi ketika mencapai 7500 sih teman-teman bisa consider taking profit dulu, karena ada potensi kita nanti akan yang namanya rejection kembali gitu ya. Itu aja sih pertimbangan dari saya untuk IHSG-nya. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Lalu yang kedua kita akan bahas untuk satu saham Gotoh yang pertama. Untuk Gotoh, teman-teman bisa lihat di sini weekly time frame-nya Gotoh sangat bagus ya. Ini sudah berhasil untuk rebound lagi ya setelah dia retest di area supportnya ya. Di sini kan ada area resist. Ketika dia break, dia akan retest menjadi area support. Setelah itu dia terpantul gitu. Jadi ada potensi untuk Gotoh dalam jangka waktu panjang kita akan retest lagi ke 100. Dalam jangka waktu pendek ada potensi Gotoh akan retest di 83, which is itu area top dari channelnya seperti itu. Kalau dia bisa tembus dari top channelnya, ya pasti 100 itu menjadi next area resistennya. Itu untuk Gotoh. Dengan support yang teman-teman bisa jaga kurang lebih di area 62 untuk Gotoh ya, untuk supportnya. Kalau memang dia gagal mempertahankan area resistennya, lalu dia breakdown lagi, ya ada potensi kita masuk ke area support dari channelnya. Seperti itu. Nanti akan saya coba update ya. Demand terdekatnya sih 62. Demand yang selanjutnya kalau dia beberapa hari ke depan ya, kita lihat mungkin di akhir-akhir Desember sih harusnya naik ya, karena trennya juga naik terus kan, kurang lebih di 68 gitu. Tapi yang pertama saya mau tandain 68 dulu, karena 68 kan paling dekat ya, 62 lumayan jauh. Jadi ini support pertama 68 akan saya coba tandai dulu, seperti itu. Jadi itu aja ya untuk Gotoh, tidak banyak update ya, karena memang ini sudah saya info sejak lama Gotoh. Di beberapa live sebelumnya juga sudah saya info, bahkan sejak price-nya itu masih di sini, sekitar 62 kurang lebih di sini ya. Di sini-sini ini saya sudah sempat untuk update sama teman-teman itu. Gotoh cukup menarik gitu ya.
Itu aja sih untuk Goto. Yang kedua, Era. Untuk Era, untuk areanya, saya akan coba buka monthly dulu ya, untuk bisa memberikan gambaran yang lebih jelas sama teman-teman. Untuk monthly-nya sebenarnya yang membuat saya suka untuk Era, itu dia berada di area trendline, support trendline-nya gitu. Support trendline-nya ini support yang terbentuk semenjak dia pertama kali IPO, ya kan? Pertama kali IPO di 2011 gitu. Lalu dia drop, mendapat di area support di tahun 2015, which is itu 78 kurang lebih ya untuk area supportnya. Setelah itu dia rebound. Di sini kita lihat support, di sini support, dan sekarang juga kembali menemukan area support barunya, support trendline-nya. Jadi saya asumsikan ini harga sekarang merupakan harga yang cukup kuat untuk area supportnya. Nah, ini bisa ditandai juga ketika kita turun ke weekly time frame ya. Cara saya analisa, teman-teman bisa coba perhatikan. Di weekly time frame kita mendapati adanya rejection atau hammer candlestick. Hammer ini tandanya apa? Bahwa adanya buyer yang masuk ke market ya, sehingga market itu kembali di-push naik ke atas gitu. Itu yang membuat saya cukup suka untuk Era di closing minggu ini, seperti itu. Dan kalau kita juga tandai, kita punya area order block sebenarnya ya, teman-teman yang belajar order block. Kita punya area order block itu di sini. Nah, ini kan area order block kita. Ya, kita beberapa kali tertahan body candle ya, selama beberapa minggu. Dan itu juga saya jadikan sebagai area order block. Dia juga masuk ke area order block, setelah itu dia rebound ke atas. Itu untuk weekly-nya, cerita di weekly time frame-nya. Lalu kita turun lagi ke daily. Nah, di daily-nya ini baru terlihat lumayan jelas bahwa kita adanya reversal semenjak tanggal 3 kemarin. Tapi apakah ini sudah menjadikan reversal yang cukup valid? Menurut saya sih belum, karena kita punya area trendline yang terbentuk di daily time frame-nya gitu. Kita harus bisa tembus ya, untuk konfirmasi untuk Era sebenarnya harus tembus 440 dulu. Makanya saya bilang di grup Telegram bahwa ada potensial ini cukup menarik dipantau dengan targetnya 440 gitu, karena ini merupakan area resistennya gitu ya. Mau turun ke 432 pun juga boleh ya. Di sini ada area supportnya soalnya. Support, ini resist ya. Jadi 432 sampai 440 itu cukup valid sih menurut saya untuk menjadikan itu sebagai area resisten. Ya, semoga bisa menjawab untuk penasaran teman-teman, kenapa kok saya masukkan Era ini menjadi saham yang cukup menarik gitu. Karena saya melihat dari weekly dan monthly time frame-nya itu cukup oke untuk kita watchlist selama beberapa minggu, bahkan beberapa bulan ke depan. Hopefully teman-teman bisa dapat untuk idenya, dan teman-teman bisa coba cari sendiri untuk area-area entry buy-nya kalau memang teman-teman tertarik, seperti itu ya. Itu aja. Untuk area resistnya paling dekat sih ya, kalau dia tembus ya 474 sih ya. Ini area high terakhirnya, itu pasti akan menjadi resisten seperti itu. Jadi itu aja semua yang sudah saya bahas ya. Thank you semua. Kita ada grup Telegram yang teman-teman bisa join secara free ya. Teman-teman bisa coba cek di bagian komentar deskripsi ya. Di bagian deskripsi sudah saya sertakan untuk link dari Telegram untuk saham. Biasanya saya update setiap hari untuk berita terbaru setiap pagi. Dan juga kalau memang saya share saham-saham, biasanya saya share lebih dulu di grup Telegram seperti itu. Jadi itu aja, thank you semua, dan see you next video. Bye-bye teman-teman.